Halo teman-teman pemuda, apa kabarnya nih? Kita jumpa lagi di Ibadah Pemuda. Dan sebelum kita memulai Ibadah Pemuda sore hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan aku bacakan buat teman-teman semua. Disimak ya. Tema kita selama bulan April 2021 adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui pengorbanannya. Diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Jangan lupa setiap hari Rabu jam 18.30 kita ada doa pemuda yang diadakan secara online melalui Google Meet. Teman-teman yang ingin dibantu doa juga bisa mengisi Dropbox yang tertera ya. Yuk, buat teman-teman yang belum join grup meeting, sama-sama bergabung yuk. Kalian bisa langsung mengisi ke link yang tertera atau langsung DM ke Instagram kita ya. Ibadah pemuda tetap akan diadakan secara online. Teman-teman bisa mengakses video ibadah melalui YouTube Tiberias Youth Fest tepat pukul 5 sore. Buat teman-teman pemuda yang rindu melayani, kita buka kesempatan nih buat teman-teman yang ingin bergabung dalam tim pelayanan pemuda. Langsung cek aja ke Instagram kita @tiberias.youthfest atau DM aja ya kalau mau bertanya. Selamat ulang tahun buat teman-teman pemuda dan pemudi. Semoga apapun yang kalian kerjakan dibuat berhasil, panjang umur dan sehat selalu ya. Sekian pengumumannya. Nah, kita mulai ibadah sore hari ini yuk. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom pemuda hebat, luar biasa. Kita ada sampai pada saat ini itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita sama-sama memuji Tuhan, untuk kita sama-sama membesarkan nama Tuhan. Saat ini kita mau membawa hati kita mau menerima setiap kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mau sama-sama renungkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia yang selalu menemani kehidupan kita
Tuhan, atas karya salib-Mu Tuhan. Salib-Mu Tuhan yang memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Ada harapan baru Tuhan untuk kami melangkah Tuhan. Ada harapan baru Tuhan untuk Engkau pulihkan hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Ini hati kami, ini hidup kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa, Allah kita dahsyat, Allah kita hebat. Ya, kasih-Nya tidak pernah terukur dalam hidup kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa. Tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit.
Selamat sore pemuda-pemudi GPD Tibdes Bogor yang selalu dipelihara Tuhan. Biarlah kita terus setia beribadah. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang menguatkan kami di tengah dunia ini, bahkan dalam pandemi ini, kami diberkati dan dipelihara Tuhan. Walaupun kami banyak mengalami suka dan duka, tapi Engkau selalu beserta kami. Dan firman-Mu yang menopang kami, oleh sebab itu kami perlu selalu firman-Mu Tuhan. Mari berfirmanlah melalui hamba-Mu, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berkarya, dan kami fokus akan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, pada pekan ini, di akhir pekan, kita memperingati Paskah. Happy Passover buat kita semua, ya. Kematian, kebangkitannya adalah pengorbanannya yang luar biasa dalam hidup kita. Dan saya diberikan tema, kemuliaannya dinyatakan melalui pengorbanannya. Saya mau ambil dalam ayat 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pengorbanannya ditunjukkan melalui kasihnya. Kasihnya yang dinyatakan dalam hidup kita sudah terbukti. Sebab itu kita ada sebagaimana kita ada sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipilih Tuhan menjadi umat Tuhan. Luar biasa. Ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus ada dalam hati kita. Kita dijadikan anak-anak Allah, ya. Kita disebut anak-anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12. Kita jadi anak Tuhan, saudara. Dan kita mau mencontoh, ya, meneladani kasih Yesus itu, karena kasih itu adalah lebih dahulu. Dan kasih murni itu adalah kasih agape dalam 1 Korintus 13, saudara. Itu adalah kasih murni yang kita contohi dari pribadi Yesus. Dia lahir, mulai dari lahir, saudara, itu satu paket, ya. Natal sama Paskah itu satu paket. Mulai dari kelahiran Yesus, dia rela menjadi manusia, bahkan menjadi hamba serendah-rendahnya sampai mati di kayu salib, saudara. Allah dengan segala atributnya, yang turun ke dunia, menjelma, menjadi manusia, mulai dari rahim Maria. Dia lahir menjadi anak-anak, merasakan menjadi seorang manusia seperti biasa, remaja sampai dewasa. Dia melayani, dia mulai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu dia rekrut, dia panggil murid-murid Yesus, 12 murid, dan banyak lagi murid-muridnya akhirnya, ya, walaupun dalam lingkaran ring pertama itu 12, tapi banyak murid-murid Yesus. Dia kasih teladan dalam melayani, dalam mengasihi. Dia menyembuhkan yang sakit, dia menyembuhkan yang menderita, penyakit jasmani dan rohani dia sembuhkan. Dia mengasihi sampai dia tunjukkan dia harus mati di kayu salib sebagai manusia 100% dan sebagai Allah 100%. Dalam hidupnya dia harus merasakan itu penderitaan. Supaya apa? Supaya dia bisa menebus. Dia merasakan apa yang manusia rasakan dia lebih dahulu. Pengorbanan yang luar biasa dalam hidupnya, menandakan kasihnya. Dengan apa kita balas kasih Tuhan, saudara-saudara? Dia sudah berkorban buat kita. Pengorbanannya ditandai dengan darah yang mengalir. Zaman dulu, saudara-saudara, kalau orang berdosa perjanjian lama, itu harus dengan curahan darah korban binatang sesuai dengan tingkatan sosial mereka. Dari yang sosial yang paling bawah sampai tinggi, dari burung terukur, kambing domba sampai lembu dan sapi, saudara-saudara. Mereka harus mengorbankan
darah yang tercurah di atas mezbah, dan segala daging isi-isi perut dan semuanya itu dibakar di atas mezbah sebagai wangi yang harum di hadapan Allah, sehingga dosa mereka kalau berkenan Tuhan hapuskan, Tuhan ampuni. Tapi kita bersyukur kita ada di perjanjian baru, dan kita ada setelah Yesus naik ke surga. Tuhan sudah, Allah Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia. Dia mati di kayu salib, darahnya tercurah. Kalau mau diselamatkan tuh harus ada darah tercurah. Hanya darah Yesus yang tidak ternilai, yang mampu menghapus kita dari segala dosa kita. Tidak ada yang lain. Yohanes katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Sehingga saudara, bahwa Yesus satu-satunya jalan. Kita tidak bisa ke surga tanpa Yesus. Kita percaya Yesus dan kita melihat kasih-Nya. Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita mau lihat teladan Yesus. Apa-apa dia lebih dahulu. Begitulah kasih yang murni, saudara. Ketika kita mengasihi, bukan berarti saya mengasihi dan saya mau orang lain itu juga mengasihi saya. Ketika saya melakukan kasih, perbuatan kasih, kebaikan, saya mau orang itu balas kebaikan, itu tandanya bukan kasih yang murni, saudara. Tapi Yesus mengajarkan itu sampai dia mati di kayu salib. Dia mati, dia bangkit hari ketiga. Natal dan Paskah satu paket, saudara. Kasih Yesus yang luar biasa. Dan kita mau jadi contoh kasih-Nya yang luar biasa itu yang mampu memampukan kita. Ketika Yesus begitu mengasihi kita, dia rela memberikan segala-galanya. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 ya. Ini masih terus 1 Yohanes, saudara ya. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau kita baca firman dan kita dengar firman Tuhan, kadang berat saudara ya, secara daging. Kayaknya Tuhan saya nggak bisa. Saya mungkin bisa melakukan satu perintah lain saya belum itu bisa. Saya jatuh berulang-ulang. Tapi darah Yesus yang sudah tercurah buat kita, pengorbanannya menjamin kehidupan kita ketika kita mau berjalan sesuai dengan kehendaknya. Walaupun kita tertatih-tatih, saudara, karena kita tersandung, kita jatuh, kita bangkit, kita merangkak, kita mulai jalan pelan-pelan, gak bisa lari, saudara. Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin kita mengasihinya. Ketika kita mengasihinya, kita mampu mengasihi orang lain, saudara. Jadi gak mungkin kalau kita bilang mengasihi Tuhan tapi kita masih membenci saudara kita sendiri. Itu hal yang tidak mungkin, saudara. Indikatornya kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sama juga, saudara. Di dalam tadi saya sebutkan 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, kalau orang udah jatuh cinta, kalau orang udah sayang, mengasihi, apapun yang bisa perbuat, saudara. Kalau saudara lagi PDKT ceritanya nih sama seorang perempuan atau laki-laki kepada perempuan kepada laki-laki, saudara, pasti apapun yang pasangannya ingin, dia akan berusaha sedemikian rupa sampai dia mengorbankan semuanya. Kalau dia benar-benar mengasihi, waktunya, perhatiannya, banyak yang dikerahkan. Tapi saudara-saudara, Yesus benar-benar menjadi contoh. Dia memberikan segala-galanya sampai nyawanya. Firman Tuhan katakan tidak ada kasih yang lebih besar selain seorang yang mengorbankan nyawanya. Kita lihat pengorbanan Yesus, tanda kasih-Nya. Bagaimana kita? Memang dalam kehidupan rohani ketika kita percaya Yesus itu pertumbuhan. Mulai dari kanak-kanak rohani
pertumbuhan jasmani ya, dari anak-anak, kanak-kanak, remaja, pemuda, lalu dewasa. Dan ketika dewasa itu kita mulai mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalaupun mungkin Tuhan nggak pernah maksa kita, saudara ya. Sama seperti halnya kalau nanti saudara punya anak, saudara juga merasakan ketika orang tua merawat anak-anak. Belajar mengerti anak. Ketika anak-anak bertumbuh masih kecil, mas, kita harus mengerti, oh dia masih kecil. Tapi ketika remaja, mulai lagi semakin dewasa sampai bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, saudara-saudara, itu akan beda. Begitu pula dengan keluarga kita, kasih kita akan semakin bertumbuh. Kita nggak seperti anak-anak dalam mengasihi lagi, tapi orang dewasa yang benar-benar tahu mengasihi. Ketika kita mengasihi, kita akan berbuat segala sesuatu buat Tuhan tanpa disuruh. Nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu diperintah. Bahkan ketika ada tugas pelayanan pun kita dengan rela, ya, karena kita tahu siapa yang kita layani. Mungkin ditugaskan oleh koordinator pemuda, ya, Joko, atau ada hamba-hamba Tuhan lain. Kita lihat, kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan, saudara. Bahkan ketika kita mengasihi papa, mama, orang tua kita, adik, kakak kita, teman kita, saudara seiman, karena kita mengasihi Tuhan, kita mampu mengasihi mereka. Yesus yang menjadi teladan pengorbanan yang luar biasa. Biarlah itu melekat. Orang yang sudah menerima kasih Tuhan, dengan cuma-cuma kasih karunia itu diberikan pada kita. Kita selamat bukan karena perbuatan baik, tapi ketika kita diselamatkan, kita bisa melakukan kebaikan, saudara. Biarlah kita terus mengasihi Tuhan. Dikatakan perintah itu gak berat karena pada saatnya kasih. Kalau orang mengasihi itu, pekerjaan pun yang kalau dia cintai, dia akan enjoy, saudara. Kita pun akan rasa, walaupun memang perintahnya gak semua kita bisa, wah, itu namanya pertobatan itu seperti dalam Kolose 3 ayat 10, menjadi manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Jadi ketika satu langkah kita maju lagi, kita sempat jatuh tapi tidak sampai tergeletak, kita maju lagi terus. Seperti saya suka umpamakan seperti kilat, ya, jadi gitu ya. Kalaupun sedikit turun, dia akan naik lagi, bukan langsung blus gitu ya, saudara. Kalaupun sampai blus, Tuhan sanggup angkat, saudara-saudara. Kasihnya luar biasa. Ya, seperti itu kita mau berjuang setia sampai akhir, karena Tuhan sudah menebus kita. Dengan darahnya kita akan menuju keselamatan kekal. Mari kerjakan keselamatan itu dengan takut akan dan gentar, saudara-saudara. Karena pada akhirnya Tuhan bisa lihat bagaimana kita mengasihi Tuhan dan sesama, mengamalkannya, menjadi pelaku firman sehari-hari. Itu yang menguatkan kita. Kenapa Yesus sampai mau mati di kayu salib? Karena kasih. Sekali lagi, kasih itu segala-galanya. Kasih itu lebih dari iman dan pengharapan. Dalam 1 Korintus 13 katakan, ya, dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan sama, apapun masalah yang kita hadapi, kita mampu, saudara, karena berkasih. Kita sudah lebih dahulu mengasihi. Bahkan kita belajar lebih dahulu mengasihi orang lain. Jangan kita mengharapkan balasan, saudara-saudara. Indahnya dunia, saudara-saudara, kalau kita saling mendahului. Enggak mendahului, aku mau, kalau dia baik, aku juga baik. Kalau dia jahat, aku bisa lebih jahat. Nah, itu bukan ciri-ciri, bukan anak Tuhan, ya. Kalau anak Tuhan itu tampar pipi kiri, bukan maksud tampar kiri terus kita kanan, nggak bukan nantang. Maksudnya itu kita nggak membalas, ya. Kita mau melakukan kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu tandanya kasih, saudara. Masih banyak hal lain, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan, tapi hendaknya seperti Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Siapapun yang sudah menerima kasih Yesus, dia akan mengalirkan kembali. Terima kasih Yesus setiap hari.
kekurangan kasih Tuhan. Orang yang seperti diibaratkan ya, waktu itu ada suatu ilustrasi gelas diisi dengan air itu kasih. Gelas itu harus penuh. Kalau ketika kita dekat dengan sumber kasih itu Yesus, seperti pokok anggur dengan caranya pasti berbuah, pasti ada air kehidupan yang selalu terisi. Kalau kita jauh dari Tuhan, gelas kehidupan yang air tanda kasih itu mungkin setengah, nggak full. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan selalu diisi dengan kasih. Kita merasakan kasih yang luar biasa, hadirat Tuhan yang memulihkan setiap kita ada masalah, tekanan. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan kasih-Nya, kita akan kembali dipulihkan. Ketika kita merasakan mungkin ada permasalahan yang buat hati kita terluka, kita dipulihkan, kita mampu mengasihi lagi orang itu walaupun orang itu berkali-kali menyakiti kita. Tapi kita punya kasih yang luar biasa dari Yesus yang sudah ditunjukkan dengan pengorbanannya. Mari saudara-saudara renungkan Paskah ini. Walaupun Paskah kita tidak adakan dengan seperti biasanya karena ini pandemi saudara-saudara, tapi kita mau merenungkan dari arti Paskah yang sebenarnya. Happy Passover, ya, dilalukan dari maut. Seperti bangsa Israel diambang pintu pada saat tulah ke-10. Bangsa Israel tidak kena maut ya. Sedangkan orang Mesir, anak-anak sulung mereka mati. Tapi orang Israel yang diambang pintu, diolesi darah ya. Diambang pintu terus di tiang-tiang kiri kanan, malaikat maut lewat. Begitu pula ketika kita menerima darah Yesus, kita diselamatkan, kita luput dari maut. Oleh sebab itu, kerjakanlah keselamatan kita dengan takut akan Tuhan, gentar kita lakukan firman Tuhan, lebih dahulu mengasihi seperti Yesus. Kalau kita lebih dahulu mengasihi, segala sesuatu kita kerjakan tidak berat. Sekalipun kita tidak dibilang terima kasih, kita tidak, aduh terima kasih lah kamu udah gini, kita tidak akan kecewa. Bahkan ketika orang mengecewakan kita karena kita punya motivasi kasih, kita tidak akan mudah kecewa. Kita akan terus melayani, kita akan terus bekerja, kita akan terus berkarya, kita akan terus melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita belajar segala sesuatu. Mari lebih dahulu menghormati, lebih dahulu mengasihi, lebih dahulu memperhatikan. Kalau sama-sama kita punya prinsip itu, kita akan saling indah, saudara-saudara ya, saling mengasihi. Nggak dulu minta dikasihi, minta diperhatikan, tapi memberi. Kita saling memberi, wah indah banget ya saudara-saudara dunia ini. Memang tidak seindah yang kita bayangkan, tapi kita anak Tuhan jadi terang. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Selamat Paskah pemuda-pemudi GBTS Bogor. Tetap maju dalam Tuhan. Saya rindu kita sudah mulai ibadah onsite ya, karena sesuai dengan protokol kesehatan, kecuali kalau lansia ya saudara ya, nggak boleh beribadah. Tapi kalau kita pemuda remaja, saya rindu kita onsite lagi ya. Entah bagaimana caranya kita bisa beribadah kembali di gereja dengan protokol yang ada. Itu kita akhiri firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini, bahwa pengorbanan-Mu yang luar biasa. Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami, kami pun belajar mengasihi lebih dahulu Engkau, mengasihi lebih dahulu sesama kami Tuhan. Apapun yang terjadi, kami kuat dengan kasih Tuhan yang luar biasa yang memenuhi kehidupan kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, agar kami saling mengasihi dan kami boleh memancarkan kasih-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan di dunia ini. Mereka perlu Engkau Tuhan, mereka perlu kasih Tuhan melalui hidup kami. Kalau di antara kami ada yang masih sedih, ada yang masih kecewa, bahkan sakit secara rohani, Tuhan pulihkan Tuhan, biar mereka bangkit kembali, karena Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Kami boleh melihat indahnya kasih-Mu dan kami boleh melakukan segala sesuatu berdasarkan
kasih-Mu, sehingga kami kuat sampai akhir hidup kami, sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati keluarga besar GBS Bogor, khususnya pemuda-pemudi, koordinator yang ada, staf yang ada. Tuhan berkati, dan mereka semakin mengasihi Engkau. Mereka belajar melayani Engkau, berkorban, karena mereka mengasihi Engkau lebih dari segala yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Happy Passover, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Begitu banyak hal yang terjadi ya Tuhan. Ketika masih ada pandemi COVID-19, di beberapa wilayah harus mengalami berbagai bencana ya Tuhan. Bahkan terakhir kami mendengar berita ada bom bunuh diri ya Tuhan yang mengancam keamanan di negeri kami ini ya Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami ini Bapa. Kasihani kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini ya Bapa. Engkaulah yang ambil alih ya Tuhan untuk seluruh kehidupan kami ya Bapa yang baik. Tuhan Yesus, untuk pemerintah ya Tuhan di negeri kami ini, dari pemerintah pusat bahkan pemerintah setempat, biarlah Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah para pemimpin dapat melaksanakan setiap kepemimpinan mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan para petugas kesehatan yang masih harus berjuang di garda terdepan. Tuhan tolong mereka selalu. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka ya Tuhan. Bahkan yang masih mengalami COVID-19, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Kau pulihkan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para hamba Tuhan yang masih harus selalu memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap berkarya atas setiap pelayanan mereka Bapa. Biarlah setiap pelayanan mereka guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Begitu juga dengan keluarga pastori, bahkan para pengerja. Kiranya Allah yang setia memberkati dan menyertai mereka. Tuhan juga tolong seluruh jemaat GPD Tiberias Bogor ya Tuhan, untuk bersatu hati dalam kasih Kristus, untuk memuliakan nama Tuhan. Terkhusus ya Tuhan untuk seluruh pemuda GPD Tiberias Bogor yang ada di kota Bogor, bahkan sedang ada di luar kota ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan atas setiap pergumulan, pekerjaan, pendidikan, masa depan, bahkan ya Tuhan kesehatan kami. Biarlah Tuhan tolong kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menguatkan kami ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan dengan setiap pengerja yang ada. Biarlah Tuhan kami sehati, sepikir, satu hati, satu misi untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan setiap doa-doa kami. Ampuni kami ya Tuhan atas setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan renungan, kemudian juga doa-doa sudah dinaikkan, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami, bahkan pelayan-pelayan-Mu, orang-orang muda-Mu di berbagai tempat untuk melayani Engkau saat ini. Tuhan, tetap dimanapun kami berada, jadikan kami alat-Mu, jadikan kami sarana kesaksian-Mu, sehingga orang-orang yang melihat kami, mereka boleh mengerti bahwa di dalam kami ada sesuatu yang luar biasa, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menginspirasi kami, yang membimbing kami, yang memotivasi kami untuk mendengar, berpikir, melihat, berbicara, dan bertindak dengan benar dan baik. Sehingga dengan apa yang kami lakukan dan kami kerjakan,
nama Allah dipermuliakan. Sebab itu Tuhan, kami juga berdoa buat tetap Bapak dan Ibu Gembala kami bersama para wakil gembala, Om Cipta, Om Yosua bersama keluarga, bahkan para pengerja yang membimbing kami. Engkau berkati mereka. Engkau juga berkati setiap kegiatan kami, supaya dengan apa yang kami lakukan, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak, dan ibadah ini kami akhiri di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.